Bahan-bahannya apa nih? Kayu manis ya. Kayu manis. Ini apa? Kunyit, jahe merah, serai, serai, ini lada lada hitam, cengkeh, gula gula merah, merah, temulawak. batu temulawak. Kita bikinnya empon-empon ya. Bikinnya empon-empon ya. Ini bahan-bahannya ada timbangan, itu buat cuci. Alatannya bukan bahannya, Pak. Oh ya, sorry, peralatannya. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Ke acara hari ini senang banget saya bisa ketemu dengan Ibu Bapak semua. Kita hari ini belajar buat sirup empon-empon. Ya. Jadi sirup empon-empon itu bahannya itu sebenarnya dari semua bahan-bahan alam. Salah satunya itu adalah cengkeh, kayu manis. Ini jahe. Kita pakai jahe sebenarnya pakai yang ini jahe merah. Tuh, jahe itu ada macam-macam, tapi kita yang biasa untuk jamu itu adalah jahe merah dan jahe emprit. Kenapa? Karena kandungannya asirnya paling banyak di dua macam jahe itu. Rasanya juga lebih pedas. Kalau jahe dapur kan gede-gede, tapi rasanya kurang pedas. Kemudian kandungan asirnya juga lebih sedikit dibandingkan dua macam jahe yang lain. Kemudian kita pakai kunyit, terus temulawak mungkin belum banyak yang familiar ya. Jadi temulawak itu bentuknya itu cenderung bulat-bulat atau agak memanjang begitu. Terus umur panennya itu harus paling nggak 9 bulan. Jadi dia keras, warnanya seperti warna jeruk, orange gitu, seperti warna jeruk. Kalau kunyit itu kan orange-nya orange, kunyit itu kan gimana ya jelasinnya ya? Orange terang. Orange terang. Kalau ini agak pucet kalau temulawak itu warnanya. Jadi kayak kuning pucet. Kayak getir. Rasanya itu getir. Tapi nggak pahit sebenarnya sih, getir. Ini kandungannya juga sama kunyit sebenarnya ada yang mirip karena dia memiliki kandungan kurkumin. Gitu. Jadi kuningnya. Iya, ini bagus banget untuk orang-orang yang biasanya ada masalah dengan lever. Misalnya levernya ada infeksi atau ada perlemakan gitu ya, biasanya harus konsumsi temulawak itu sering-sering rutin gitu. Karena kalau kita sakit di rumah sakit juga, kalau dengan sakit lever biasanya nggak dikasih obat, cuma dikasih ini aja nih, cuman dalam bentuk tablet yang buatan pabrik gitu. Kemudian kita ada bahan lainnya adalah kayu manis. Sebenarnya kalau untuk yang jamu ini kan kayu manis yang untuk rumah ya. Kalau untuk jamu sebenarnya kita pilih yang tebel, kayunya tebel banget. Jadi udah bener kayak kayu yang keras gitu, karena dia kandungan asirnya juga lebih tinggi. Dari aroma juga dia lebih kuat dibandingkan yang buat rumahan ya. Nah, lada hitam. Itu di pasar ada semua tuh Bu bahan-bahannya. Ada semua. Ada. Ini kayu manis susah deh kalau yang tebel. Ada di pasar. Yang tebel yang bukan buat ini kan kayak rumahan. Ada di pasar Bu. Yang tebel yang gede panjang. Pokoknya yang tebel aja ya. Yang susah dipakai. Nah ini kita pakai lada hitam. Kenapa kita pakai lada hitam di sini? Karena lada hitam ini dia membantu untuk penyerapan si ini kunyit dan temulawak ini. Dengan dibantu oleh lada hitam ini, dia akan zat aktifnya akan semakin bagus untuk diserap oleh tubuh. Jadi bukan karena ada mau unsur pedas enggak, tapi karena dia membantu untuk penyerapan zat aktifnya. Dan kita juga memakai cengkeh, kemudian ada serai, terus kita pakai gulanya. Kalau yang ini kan pakai gula Jawa biasa ya. Kalau mau yang lebih bagus sebenarnya kita pakai gula kelapa yang paling bagus karena dia indeks glikemiknya paling rendah dibandingkan gula aren sama kelapa. Tapi dibandingkan gula aren, gula kelapa masih lebih rendah dibandingkan gula aren. Jadi kalau gula aren itu kan dari niranya, kalau kelapa dari pohon kelapa. Nah kalau gula merah itu biasanya udah banyak sama juga sih dari pohon nira juga, tapi biasanya dia sudah banyak dicampur-campur dengan bahan lain kayak kelapa gitu ya, ampas kelapa kayak gitu, jadi supaya dia keras gitu. Kemudian juga kalau gula kelapa itu biasanya masih lebih alami dibandingkan dengan gula merah. Karena kalau gula merah yang biasa kita beli itu biasanya di ujung pas tetesan dari niranya itu dia sudah dikasih bahan pengawet. Pengawetnya biasanya ada
dia ada campuran bahan kimianya. Kalau gula aren, gula kelapa itu pengawetnya biasanya dari seperti kulit manggis, jadi lebih aman buat kita. Gitu. Dari tekstur juga beda. Kalau gula kelapa itu dia tidak sekeras gula aren atau gula merah. Jadi kalau nanti ibu-ibu cari gula yang bagus ya, jangan cari yang keras banget, karena ada dijual di pasar itu gula merah, gula barok ya. Warnanya hitam. Warnanya hitam, terus keras banget sampai dibandingin dia nggak pecah. Nah itu biasanya banyak pengawetnya. Jadi gula itu yang bagus. Kalau dia ditaruh di luar, dia akan lumer. Gitu. Makin dia cepat lumer, itu kandungan kimianya biasanya makin sedikit atau nggak ada. Jadi kita kalau beli dari petani langsung biasanya kita bawa pulang aja tuh langsung meleleh, karena dia biasanya nggak pakai pengawet apa-apa. Gitu. Terus kenapa? Cuman gula kelapa memang harganya lebih mahal, kemudian nyarinya lebih sulit daripada gula aren. Daun pandan ada daun pandan. Pakai daun pandan Kita nggak? nggak pakai daun pandan. Gula batu. Gula batu sebenarnya itu sama kayak gula pasir, cuma dia dibentuknya kristal-kristal gitu. Sama aja sebenarnya sama gula pasir. Di aren lebih aman sih gula aren atau gula kelapa lah ya. Gitu. Kemudian kenapa kita bikin sirup hari ini? Karena sirup itu pertama adalah bisa disimpan jangka panjang. Tanpa pengawet alami kita bisa simpan, itu umur simpannya bisa sampai 6 bulan. Oh. Nah bentuknya ini yang jadi. Ibu ini pegang botol. Ini. Jadi ada botol sirup apa itu namanya itu? Jadi Itu sirup, sirup bukan Jadi sirup Dewi. sedikit tuh dicampur Ya, air. kalau sirup itu kita makanya hanya sedikit. Iya, jadi kayak sirup dicampur Benar, campur air. air. Bukannya langsung bentuk itu ya. Memang kemasannya Ini berbentuk sirup ya, jadi Terserah kita. Bentuknya sirup, jadi dicampur air kalau mau minum. jadi harus campur air. Itu kenapa kita bikin sirup? Pertama adalah karena dia tahan lama. Iya. Kedua, dia pakai cuma sedikit, jadi lebih hemat. Ketiga, itu kita bisa campurkan ke minuman sehari-hari kita. Misalnya Bapak Ibu setiap hari kalau pagi suka ngeteh atau ngopi. Nah, daripada pakai gula pasir, pakai jamu ini lebih bagus. Jadi manfaatnya ke tubuh lebih bagus. Kalau madu? Gak usah Pak, karena ini sudah manis. Gak usah. Atau suka minum susu, susunya dicampur jamu juga lebih enak. Pertama, Tuh, minum pertama susu, dia Pak Adi. enak. Kedua, susu itu sebenarnya kalau ada orang yang bilang susu itu menetralkan rempah-rempahnya, itu salah ya. Karena susu itu justru membantu penyerapan dari rempah-rempahnya supaya zat aktifnya itu bisa kerja lebih bagus. Jadi nggak apa-apa kalau dicampur dengan susu. Gitu. Atau kalau mau dicampur sama yogurt, Tapi ya, susunya sembarang ya, susu kacang, susu apa boleh, juga boleh. tapi lebih baik yang hanya plain. Iya, susu kacang Boleh, yang boleh, goreng boleh gitu. apa ya, susu almond Soalnya boleh, aku kan kedelai nggak suka boleh, susu kedelai atau gitu. kalau yang suka yang gurih-gurih bisa pakai full cream boleh. Tapi yang rasanya plain Iya, iya. itu. Kemudian kalau yang suka minum Yakult, nah itu bisa dicampurkan ke situ. Jadi lebih sehat kan Yakult untuk pencernaan bagus. Bener. Ditambah jamu jadi lebih bagus lagi. Gitu. Enak Pak. Nanti mau dicoba ya. Gitu. Jadi setiap air pencampurnya itu akan membuat rasa tes yang beda sama si jamunya. Jadi lebih ke minuman ya, kayak minuman di kafe-kafe gitu ya tuhnya. Bukan minuman jamu. Oke. Jadi orang lebih senang minumnya. Nggak yang orang kan sama ini menjamu kan mindsetnya kan pahit. Iya. Ya kan pahit, nggak enak, pedes banget. Iya. Pokoknya kalau mau minum udah ilfil duluan gitu. Nah kalau kita buat seperti ini, orang jadi oh apa sih penasaran gitu. Seperti di kafe-kafe gitu kan. Sebenarnya kan bahan dasarnya kayak jahe tuh campur soda, campur es batu, campur jeruk kan jadi berubah lagi rasanya. Gitu. Jadi sebenarnya ini poin yang bisa kita tawarkan ke orang kalau kita mau menjual. Jadi kita menawarkan solusi buat orang-orang yang kepengen sih minum jamu gitu, gak yang kayak jamu-jamu Yeah. gitu. Penyimpanannya itu kita bisa menggunakan 2 macam botol, bisa botol plastik atau botol kaca. Tapi saya sarankan sih lebih bagus pakai botol kaca ya Bu. Iya, betul. Pertama adalah botol kaca Tahan itu lama. dia tidak merusak isi jamunya, karena kan jamu itu kan memiliki banyak aktif. Kalau dikasih plastik takutnya ada serpihan plastik yang tercampur dengan jamu lebih bahaya.
Kedua, dia lebih tahan lama. Kenapa? Karena dia bisa kita steril dahulu sebelum kita pakai. Kalau plastik kan cuci aja, terus dicuci, terus paling dibilas pakai air hangat aja. Tapi kalau si kaca ini bisa kita rebus, jadi dalamnya itu udah steril dulu. Tuh. Nah, nanti kalau untuk botol kaca, ini sebelum kita pakai, ini harus kita cuci dulu. Kita sikat dalamnya ya sampai bersih, terus kita bilas. Setelah itu kita kukus aja, pakai dandang gitu kita kukus sampai dia kurang lebih 10 menit. Dia kan panas tuh keluar banyak uapnya. Terus setelah itu kita tiriskan. Tiriskannya tuh nanti ini ada baskom, diisi serbet bersih yang besar. Terus kita tirisin begini. Apa itu gini tuh deh? Ditunggingin. Dibalikin. Dibalik. Botolnya yang terbuka dibalikin, supaya airnya turun. Ya, turun gini ya. Iya, gini. Terus kita tunggu sampai air di dalamnya ini sudah nggak ada lagi, baru bisa diisi jamu. Gitu. Nah, untuk teknik pengisiannya sendiri kita bisa menggunakan 2 macam teknik. Teknik yang hot filling dengan cold filling. Kalau hot filling itu jadi jamu panas. Serbet Pak, pakai serbet Pak. Jamu panas itu terus diisi ke dalam botol yang masih panas juga, langsung kita tutup. Nah, serbetnya taruh di situ, Gitu. baru itu ditunggu. Ya betul. Kalau hot filling itu kita isi tunggu botolnya dingin dan jamunya juga dingin sampai suhunya 0 derajat. Nah setelah diangkat, setelah direbus sirupnya, itu nanti ditirisin dibalik lagi begini. Cara menyimpannya setelah panas. Dibalik ya botol. Dibalik Seperti botolnya, tadi lagi, setelah seperti direbus tadi. sirupnya. Tapi udah berisi. Udah berisi. Kenapa dibalik? Tujuannya karena di leher ini, di mulut leher kan suka nggak ke bagian panasnya. Nah dengan dia turun panas ke bawah, dia akan tersteril juga bagian Iya, mulut iya. lehernya. Oke. Itu Kemudian, yang hot metode-nya. enggak semuanya. Harus Semuanya. begitu setelah Kalau selesai. yang pakai botol kaca, kalau yang botol plastik itu nggak bisa. Jadi setelah kita isi ya udah nggak bisa, karena dia akan meleleh. Jadi itu paling sedikit sebentar ya tahan Ya, lamanya ya. kalau botol kaca kan bisa kurang lebih 6 bulan di suhu ruang. Kalau botol plastik paling 2 bulan, 3 bulan udah rusak. Berarti kalau dia pas pembedahan itu yang ruangannya itu pasti nggak bisa pakai suhu kamar ya? Kalau yang cold filling pakai suhu ruangan, suhu Iya, penuh maksudnya atau dingin. temperatur si jamu atau botolnya kan memang harus panas, bukan yang biasa. Kalau botol Didinginkan dulu. tunggu dingin dulu. Kalau cold filling harus pakai dingin semua. Jadi botol dingin, sirupnya juga udah dingin. Dingin tapi nol. Ya, makanya sampai udah nggak berasa hangat aja udah bisa dimasukin. Oh, maksudnya nol itu ya, bukan nol Iya. dingin nol. Nggak sampai beku, maksudnya Oh, dingin. asal udah dingin, udah dipegang pancinya itu udah nggak panas, itu udah bisa dituang. Gitu. Terus jangan lupa kalau nutup botol itu harus rapet. Terus di bagian lehernya tolong dicek dulu apakah dia ada air, karena kalau dia ada air kadang-kadang suka ada air sedikit ya di leher botol itu, harus dikeringin dulu karena itu sumber media kuman. Jadi suka jamur tuh ada banyak di mulut leher botol. Gitu. Dan kita langsung aja mulai ya buatnya ya. Jahenya 150 gram. Jahe 150 gram. Ini berapa? 50 gram. Kebanyakan. Kebanyakan. Ini udah 50. 50 udah. 50 kunyit. Kunyit 50. Ini dipotong aja di sini. Ini berapa? 50. gram. Oh, 50. Yang Ini ini 150 gram ini jahe. Kunyitnya 50. Kunyitnya 50. Nah. Itu temulawak. Temulawak berapa ini temulawak? Temulawak itu teksturnya keras ya dibandingkan dengan kunyit dengan jahe. Temulawaknya berapa, Bu? 50 gram. Temulawak 50 gram. Nanti ininya gimana motongnya? Ada pisau lagi nggak ya? Yang udah bergerigi. Bu, minta pisau lagi. Ya, kurang dikit. Dikit aja. Dikit banget. Ya. Yap, Mas. Ya, oke. Nah, itu Kemudian
Kayu manisnya 1 ruas kecil. Nanti dikasih tahu ulang lagi sebentar lagi. Ya, itu aja cukup. Kemudian cengkehnya 10 butir. Mau lihat silakan lihat. Cengkehnya 10 butir aja. Dipisahin aja, Ya, dipisahin pakai tempat mana lagi? Ya, boleh. Cengkehnya 10 butir. Mau melihat tapi nggak bisa melihat. Cengkeh, sama lada. Ladanya berapa? Lada hitamnya 5 butir aja. 5 butir lada Tapi hitam. ini kan base dasarnya aja. Kalau nanti mau dimodifikasi sendiri boleh ya. Misalnya mau pedes banget atau mau tambah apa boleh. Dah. Kemudian serehnya 2 lembar. 2 batang. Ya, 2 batang. Dan kemudian dulu Apa air enggak daunnya? air 300 ml Ini ya. enggak ini? Ya, air 300 ml Itu air 300 ml untuk apa, Bu? buat rebus. Oh, sekarang mau dicuci dulu kan, Bu? Ini jahe, jahe. Itu dicuci dulu. Ini kebalik, ini kunyit, ini jahe, jahe merah. Nah, setelah dikumpulin gini dicuci dulu semua ya, Ibu pakai hair cap ya, Bu. Pakai Ibu, hair hair cap cap-nya sama mana? pakai masker. Oh iya, ada hair cap. Itu tadi ada hair cap tadi itu. Tujuannya adalah supaya produknya tidak Bu, hair cap. terkontaminasi. Pasang pakai hair cap itu buat rambut, buat nyuci, ibu-ibu. Teman-teman, kalau mau nyuci bahan jamu, kita harus badannya steril. Harus cuci kepala, rambut, harus tertutup. Pakai masker sebelumnya juga Pakai masker supaya mulut kita nggak ya, supaya kita tidak mencemari produknya. Karena kan harus higienis. karena kita kan Ibaratnya kadang-kadang kayak masak pabrik. karena kalau kita nggak pakai hashtag itu kan kadang-kadang ada rambut itu Atau jatuh. komplainnya jatuh yang komplain asal jangan tutup. Nah, kalau masker sebenarnya kita wajib pakai. Ini apa ini? Karena kita Pakai- ngomong itu ada ribuan kuman yang Ya, keluar. igong-igongnya. Sama pakai sarung tangan ya. Jamu sirup Bu. Sirup Sirup pot-pot. sirup empon namanya Bu. Jadi bahannya udah tadi ada kunyit, ada jahe, ada kayu manis, ada lada, ada cengkeh, ada serai. Semuanya itu dicuci dulu. Yang itu dikupas ya, yang dimulai. Nanti dicampur air 300 gram ya Bu. Ini kita dulu aja yang dicuci langsung. Nah, untuk mencuci rempah-rempahnya, kita jangan dikupas kayak gini bapak-bapak Sama ya. kulit-kulitnya ya. Jadi kita cuci bersih aja. Pada coba ini dipegang ini kan pasti kayak gini. Nah, ini kita potong-potong sampai kecil gini, sampai ini. Nah, supaya apa? Karena di sela-sela ruas ini biasanya banyak tanah. Boleh lihat kayaknya gitu. Jadi dia mesti matanya juga ya. Gede banget tuh. Pisangnya kegedean. Ya, adanya. Tapi kecil-kecilan. Ini bukan kecilan, ada giginya. Oh. Nah, jadi sebelum mencuci kita kotek-kotek dulu. Tujuannya supaya di apa? Di sela-selanya ini yang benar-benar gampang dibersihkan. Jadi cucinya pakai tangan di bawah ini air mengalir ya. Seperti mencuci baju. Nggak potong-potong lagi dong. Ini serainya, ya beda serai ini kan panjang serainya ya. Itu kan kulitnya penting. Kulit itu penting dipakai. Ini cengkeh. Sepanjang ini dia potong lagi dia. Udah. Itu nggak dihancur.
Tombolnya berapa? 20 cm. 20 cm dari tombol. Dewi, yang saya Dewi. Oke. Ini pakai 20 cm berapa? 20. Dua lembar itu lembar loh. Wah, itu baru itu 2 batang. Ini potong 20 cm. Ini bersihin. Oke. Mbak ada baskom plastik sampah. Plastik sampah ya. Ya. Dicuci bersih ya. Setelah dicuci bersih, kita potong kecil-kecil. Nggak perlu halus tapi kecil-kecil supaya masuk blender. Kayak blender kan nggak terlalu berat kalau masih belum masuk kan berat ya. Jadi kalau tipis supaya mudah masuk blender. Apa ini? Ini semua dipotong-potong. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, bahan-bahan yang tadi udah dicuci, jahe, kunyit, temulawak, kita siapkan talenan, pisau, kita potong kecil-kecil. Ya, kalau serainya ditumbuk aja. Kalau serai kita keprek-keprek aja. Nggak ada martil di sini, Bu. Sepatu. Gini. Ya. Yang penting nanti pada saat di blender Maksudnya kenapa kecil-kecil supaya waktu saat di blender gampang. Jadi sepertinya ini masih kurang kecil. Bu. Kalau yang halus nah ini blendernya tajam banget. Blender kalau yang bagus bisa nggak usah dipotong juga bisa sebenarnya. Ininya ini gimana? Bisa. Oh iya. Potong aja itu dipotong aja. Oke. tapi nanti nggak usah di blender ya ini. Jadi Bu Noni lagi motong bahan-bahannya nih, teman-teman. Nah ini masih nggak higienis pakai sarung tangan ya. Harusnya pakai tangan kalau tangan Udah tamu. Ini tadi masuk kan nih? Masuk. Campur kita. Tonton. Rasa ya? Basah. Oh, nggak apa-apa. Udah buang aja itu kalau udah belum bagus. Nggak ada Tadi ada 1 2 gram. mana satu lagi? Udah dipotong. Pisaunya cantik banget ya. Harus pakai keras. Kalau keras saya potong dah. Biar itu. Nah, sambil nunggu dipotong-potong, kita bisa siapkan air 300 ml untuk merebus gula dan merebus bahan bakunya nanti. Gulanya berapa? Gulanya tadi berapa tadi gula? Gulanya belum ditimbang, belum ditimbang gulanya. Sampah tadi mana? Bapak-bapak, ternyata serai ini keras bapak-bapak. Bapak-bapak ibu. Tadi bisa Kalau sampah. dipotong mesti pakai tenaga nih serai. Gulanya 500 gram Serai ini ya. keras. Gula Jawa atau gula aren atau gula kelapanya itu 500 Saya coba gram. potong nih serainya Nah, nih. gulanya sebelum kita rebus atau kita harus dulu supaya nanti lebih cepat larut. Jadi jangan dimasukin dalam bentuk bulat-bulat gede gitu ya. Pertama lama gua gosong bawahnya. Ini sampah, makasih. Airnya 300 ml. Air 300 ml. Bu Mariana, air 300 ml. Ya. Yang ini tapi nggak ikut di blender, ini dicuci aja serainya. Direbus aja. Oh, rebus. Ya ini emang 500 kali ya Pak? 400. 400 ya?
Jadi yang di blender itu teman-teman jahe, kunyit, kayu manis, temulawak Bu, ini perlu dengan dikasih nggak? gula Nggak usah, 400 langsung nanti buat gram dipajang halus-halus. dan campurin air. Oh, ini masih banyak. Mana? Astaga, main campur aja. Tunggu. Ini memet nih kita nih ah. Memet nih. Nah. Gulanya dipotong. Potong. Tadi ceknya di sini ya? Ceknya masih ada. Yang Ini. sampai di sini aja nanti. Di sini. Ada juga belum? Ada. Ini ada di sini juga. Mana ada? Ini tuh ada. Ini di blender. Bahan baku yang dipotong kecil-kecil di blender ya. Di depan ini udah dipasang mesin blender yang udah diisi air 300 ml tuh. Sekarang dimasukin jahe, kunyit, temulawak yang tadi udah dipotong-potong, lagi dimasukin mau di blender. Nanti setelah di blender kita akan saring pakai saringan, bisa pakai saringan yang kain atau pakai saringan kain yang biasa ya. Kalau yang kain bisa Oh, yang kawat suka masuk juga. Kalau yang kain mah enggak. karena kalau pakai saringan yang ini bisa ini dia ampasnya jadi tinggal lebih isi yang keluar. Kalau pakai yang ini Blendernya lagi dicolok di listrik, blendernya. Nah sekarang lagi mau ngeblender nih, kita mau nyoba pencet. Kayu manis? Wah. kita giling kurang lebih sampai halus. Kalau ini kan cuma sedikit ya. Di sini boleh nggak? Sampai 2 menit. Setelah itu kita saring pakai saringan kain ya. Lebih enak Langsung ke panci. Pancinya mana informasi ini ya? Langsung kita taruh di panci saringannya. Nah, cipratan ya. Jadi cipratan produk. Kalau bajunya nggak mau kena kunyit kotor, kita bisa pakai apron ya. Ya, jadi supaya bajunya nggak kecipratan. Tenang, belajar. Kita saring, kita peras sampai airnya keluar semua ya. Biasanya kita kalau sudah blender kita saring tuh airnya udah keluar banget. Udah langsung lagi. Ini dengan tadi segitu banyak, sama airnya masuk. Nggak boleh tambahin ya? Kalau masih sedikit aja, gelas aja sih. 3 macam. Biasa ya. Ya iyalah. Ini kan habis jualan juga habis jualan ikut dia jual masak dia pasti bisa masak dia. Ada nanti dicemplungin aja. Kayu manis ada dicemplungin sama tadi kan ada itu kan. Kayu manis mana kayu manis? Gimana tuh kan di situ. Kayu manis di blender ya? Ini kayaknya. Nanti direbus. Untuk bahan-bahan yang di blender hanya jahe, kunyit, temulawak ya. Bahan yang lainnya nanti dimasukkan pada saat rebus sama gula. Oh, serainya enggak, serainya digeprek aja bu. Untuk keluarin aromanya. Nah, ini di jus. Kalau nanti pada saat rebus. Ya, campur sedikit langsung. Udah nih, udah. Yang di blender jahe, kunyit, temulawak. Dasar ibu.
bang. Colok listrik terima kasih. Pencet on-off-nya tuh. Pencet on-off-nya tuh. Nomor 1 ya, ada tuh. Itu udah sedang. Panasnya tengah, misal panas tengah tuh. Dan Volumenya itu. 300 Bu. Ya. Oke. Minimal 10 derajat ya. Itu lagi di Nah, ya masukin semua bahan bakunya. semua nggak apa-apa, belum mendidih juga masukin. Sama itunya mana? Nih. Nah, kalau panci sudah naik ke atas kompor, semua bahan baku bisa dimasukin. Ya, terus diaduk perlahan. Diaduk perlahan. Jahe. Dan diaduk pelan-pelan. Ya itu ada jahenya, bagus buat masuk angin. Ada garam nggak? Garam ada, garam. Bu, minta Usaha garam, Bu. dikit. Perlu garam. Pertama adalah satu sebagai tambahan, karena kalau sini kita kan pakai tambahan lainnya. Garam Bu, minta garam Bu. Sama bil. Iya, dikit aja Bu. Garamnya itu hanya sejumput aja. Ini Bu pakai. Sejumput aja. Sekaligus dia berkuatan rasa dan Sendok cukup. Iya, jadi kalau orang laut bilang kalau masak itu harus dicolok garam itu supaya mengeluarkan rasa dan aroma. Ini jadinya cuma satu ini ya. Campur gula, masuk Udah semua. udah. Tunggu sampai mendidih aja. Akhirnya nggak boleh tekan. Jangan besar-besar, api sedang aja. Ya, api sedang ya, nggak ngerti ya. Ngalang nggak bisa. Yang sini nggak usah pakai panci. Pakai panci yang dari Bahasa Jawa untuk kunyit gitu ya. Ini jahe, empur, namanya empor-empor sebutannya. Orang teman-temannya Ya, itu. limpah-limpahnya dari sana itu namanya kalau orang Sunda tuh empor-empor. tapi memang mungkin nggak panas kali pakai kompor ini. Tadi yang buat membeli tadi Bu, pancinya mestinya panci apa sih? Panci ginian nggak apa-apa? kalau panci sebenarnya yang bagus pertama adalah panci stainless. Kedua panci kaca. Ketiga panci gerabah dari tanah liat. Kalau buat sendiri boleh jadi nama sendiri. Bu, garamnya segini boleh Bu. Ya. Garamnya Kalau kebanyakan sejumput aja. pakai jumput boleh nih. Sedikit aja. Ya segitu aja. Dah. Ini sampai dia larut ya. Sampai dia sampai dia larut. Ini soalnya udah panas. Sampai mendidih, Bu. Udah mau. Aromanya udah keluar Udah mau. Ini nanti kalau saat direbus dia keluar aroma sama rempah-rempahnya. Nanti dituang aja dikit-dikit kali ya biar bisa sama mereka dicium aromanya. Uangnya pakai apa nih? Minta gelas kecil-kecil kali. Jangan Ada nggak? semuanya Bu. Rempah yang dari tanah itu. Bukan rempah-rempah kering ya, Bu. Ini gape, kencur, temulawak. Tadi ada kencurnya. Nggak ada. Ini temulawak. Aku juga mau bau. Bukan doyan kalau kecil bau. Tapi temulawak Beda rasanya banyak temulawak. Ya, ini tapi gulanya belum hancur semua. Ini makanya diaduk kayaknya. 150. Gulanya 500, Bu. 150 itu jahe, kunyit. ini produk dagingnya seperti ini. Ya. Ya. Ini tetap ada kok, Bu, udah di-share. Kalau mau bikin hanya info kita ya, di-share. Kan nanti di-share saya. Kalau banyak tuh ibu baca gitu loh. Ini dikasih tahu.
bukan jamu yang diracik khusus, misalnya kayak melira, dicampur botol, dicampur bahan aktif lain yang memang untuk pengobatan. Jadi ya, jadi jatuhnya ini seperti minuman, ini nggak apa-apa diminum rutin setiap hari. Itu karena kan nenek moyang kita kan juga dari dulu minumnya begini, segar gitu baunya ya. Yang penting kita harus minum sehari itu. Udah bau belum? Udah bau, udah bau. Udah bau. Bukan bau Ibu Noni. Jadi malu kita. Dan untuk minum jamu itu bagusnya dalam keadaan perut kosong. Jadi Bu Noni lagi mengaduk-aduk bahan yang tadi di kompor ini. Karena kalau perut kosong Warnanya berubah jadi coklat. Tunggu mendidih dulu. Ini bentar lagi mendidih. Habis makan baru minum jamu. Jadi udah larut semua gula. minumnya ya. Dalam perut kosong. Jadi tadi itu takaran itu sampai Berarti ini sekarang ada nyuci botol. Harus ada nyuci botol. botolnya belum dicuci. Minum jamu itu bagusnya diserang-sering ya ibu ya. Jadi misalnya hari ini saya minum jahe, besok minum kencur, besok minum kunyit. Kenapa? Karena gizinya itu mereka mineralnya itu saling melengkapi kayak kita makan. Nah, sehari kita pagi makan ayam, siang ikan, sayurnya ganti-ganti terus kan. Jadi kurang lebih seperti sayur dan lauk atau jahe kita saling melengkapi, sama seperti si rempah-rempah ini. Jamu gendong bukan yuk? Boleh. Jamu gendong ya? Oh iya. Juga boleh. Kan kalau jamu gendong Kecuali dia beli, kalau beli karena ada isu bahwa jamu-jamu yang dibuat beli, kalau beli nggak juga. dicampur dengan Cuma bawahnya doang. obat. Terutama sih unsur kayak panado, kayak apa gitu. Orang biasanya kalau beli kan yang berapa berkurang, nah itu pernah ada isu botol itu dari siapa campur obat. Jadi makanya hati-hati. Sudah Ibu, sudah mendidih Bu, saya matikan. Ya, Ini sudah sekali mendidih coba ya. lihat dulu. Tuh mendidih sini nih, tuh udah menggolak-golak tuh. Oh belum dikit lagi Bu, sampai bener-bener ini. Begini, belebek-belebek Ya, belum. dikit lagi. Kalau sudah mendidih, itu ditunggu sebentar ya, jangan langsung dimatikan supaya apa? Dengan suhu yang stabil ini jadi keluar semua zat aktifnya. Sebentar aja dulu, kurang lebih 3 menit ya, gitu. Baru dimatikan. Nah, jangan langsung dimatikan kompornya. Monggo Mas Adinin. Mendidih. Maju aja satu-satu. Ayo, mau nyium nggak? Jangan Pak Tommy, diginiin aja Pak Tommy. Pak Tommy, Itu jahe sama kunyit. pakai itu aja. Iya, kunyit ya. Ini udah begini Bu. Pelan-pelan. Aku kecilin apa? Ya udah, nah kalau udah gitu dimatiin. Oh ya Jahe udah. sama kunyit ya. Nah, itu. Pelan-pelan itu. Jahe sama kunyit ya. Nah, tuh. Harumnya udah cium kan? Tuh. Udah, Gula udah. merah. Tuh. Gula merah sama jahe ya. Wangi belum? Wangi belum? Wangi udah, Udah, wangi jahe oke. sama gula merah. Ya udah, balik ke sana. Udah. Jangan Oke. Gula merah tuh. Udah semua tadi Ibu, udah semua sama gula merah. Ini udah jadi, udah tinggal sedikit sih. Oh, iya, belum kecium kan? Kalau bau Bu Noni belum kecium kan? Hati-hati salah ya. Bau jamu atau bau cinon ini. Ini bau jamu. Oh, ada itu ya. Udah di sini aja, Cium nggak? Cium nggak? Nah, udah ya udah. Soalnya ini ada pakai kabel, ada kompor kabel. listrik, nih kompor listrik jadi colokannya banyak kabel di sini. Wah, kesetrum. Mati lampu udah. Aduh. Koslet listriknya. Itu udah matang. Udah matang. Untung ini udah dimatiin ya. Keluar api lu ngoplek terus gitu. Agak ininya kalau Oh, steker ya. Nanti kalau udah ini bisa disaring Bu. Harinya tadi belum dicuci. Apa? Pakai yang itu nggak apa-apa. Oh, ini nempel itu meledak tadi ya. aduh gua takut. Udah matang belum? Udah. Di sini aja Bu kali ya. Oke. Ini dikit-dikit dulu deh, soalnya kalau dipulang gitu. Fotonya pegangin ya. Ya, siap. Kalau sudah jadi nanti disaring ya Bu, supaya dia bersih ampasnya. Sebenarnya kalau mau lebih bagus lagi, kalau saya buat, saya nggak akan ikutkan ampasnya biasanya. Karena kalau sekarang orang-orang kebanyakan nggak mau ampas. Nah tujuannya supaya penambahnya lebih bagus. Kenapa Bu kalau Ibu buat? Saya nggak pakai ampasnya. Jadi saya endepin dulu, Bu kan suka ada pati di
di bawahnya. Setelah saya saring, di blender disaring, saya akan diamkan dulu sampai dia. Oh, sebelum dimasak ya, Bu? Saya baru ambil airnya untuk direbus. Oh, berarti didiemin dulu ya? Ya, kalau ini ampas kalau kunyit itu bisa pakai kunyit. Ini air yang sudah dimasak, air rebusan dan kemudian disaring. Iya, bisa Saring. Oke. ini produk kunyit. Ada kalau yang kecil tadi ya. Kalau yang jahe Ini udah jadi ya, Bu? Nah, udah jadi. Mungkin nanti ini bisa dilihat di sini biar bisa lihat kali ya. Wajin terpal. Ini udah jadi, ini bagaimana? Gak ada gas kecil ya buat Ini itu udah tahu udah. buat mencoba. Kamera. Gula merah tadi ya. Ini gula merahnya. Yang itu berapa? Itu berapa sendok? Ini ya. Berapa mili? 150. Ah, enggak. 100. Di bawah segini kali ya, Bu. Terus berapa sendok? 3 sendok kurang lebih. Berarti tambahin aja 4. Nih, Ya, atau Noni, tambahin aja, tambahin nanti aja. dua aja. Gak apa-apa saya rasa gitu, tambahin Jadi, aja. Ini dibuang dulu dikit ya buat Ya, mulai ya. Untuk mencairkannya. Jadi berapa, Bu? Bang masukinnya berapa? Berapa sendok? Kasih 4 aja kali ya. 4 sendok, 4 atau 5 ya, karena ini airnya ini. Airnya 200 ml. Itu sirupnya 3 sendok makan. Nah, si airnya itu tidak harus air putih ya. Jadi bisa dicampur dengan teh, kalau teh, nah itu manisnya dari sebelah tadi. Atau kalau kopi dari sini, atau kalau minum susu juga pakai ini enak banget. Iya, jadi pemanisan dari sini. Nanti kalau untuk Dikit lagi, ah. harus yang Iya, plain, benar, jangan cocok. yang plain aja ya, mantep. Nih. Kalau yang mau coba pakai Iya nih. Coba dicicipin dulu. Yang punya botol, tumbler, Coba kalau Enggak, ini pakai ini. yang punya tumbler, Cicipin dulu, air putih cicipin dulu. boleh. Boleh. pakai cobanya pakai ini aja. Oh gitu. Cicipin dulu. Kan maksudnya air. Kenapa? Ini mau dimakan. Ibu ambil sendok kopi. Saya sih nggak suka manis, jadi kalau menurut saya sudah manis. Ini aku mau tambahin lagi. Ada pahit-pahit dikit ya. Dimasukin Ya botol. udah, Betul. Ini kan buat kita Ya udah, dulu, siapa maksudnya. Cobain. Coba siapa? ini manisnya nggak terlalu manis ya. Ya ini coba. Oh, dicampur. Ada yang Nah, itu mau mau pilih sendiri. ada yang mau botol minum. Ada. Ya nanti yang lain. Iya. Ini air matang kan ya? Mau tambahin itu kali ya, Bu. Kalau mau pedas tak ada yang tambahin ya. Jahenya. Dua. Nah, sama aja. Ada cuci. Apa rasanya sama? Kan dulu ya, saya pakai cuci dulu ya. Kalau minum jamu untuk mente untuk sehari sekali ini pagi ya. Tapi kalau daripada yang sakit ini apa kilo? Ada yang bawa tumbler ya? Sini aku taruh. Tuh, Pak, itu. Oh, Cin. Gak apa-apa, gitu aja. Gak apa-apa pakai teh, gak apa-apa. Ada rasanya. Kebanyakan bola. Bu, kalau segini berapa ya kalau segini? Udah, ya segini udah nanti udah sama plastik. Ini kan dua aja. 6 juga boleh, 6 sendok gak apa-apa. 6 sendok gak apa-apa. Goyang. Gula ini. Gula ini kan tuh, maksudnya tuh gula Ini, kelapa. Udah tuh segini. Ya. Ini pakai. Tadi mau coba
Berarti Bu, ini tergantung sendok ya? Maksudnya berapa sendok manis nggak? Sendok makan. Tergantung Sebenarnya itu masuk 25 aja. mili Pak, tapi kan kalau Ini 6 makan bulan. kan lama ya, jadi kurang lebih 3 sendok makan kurang lebih kan segitu. Itu buat berapa kali botol? Karena kalau yang suka manis, Oh, kurang ini manis. bisa lebih Pak. Katanya kurang manis. Tapi bukan di vakum kayak gini nih, ini kan di sini. Ini bisa 6 bulan.